Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang tafsir Perjanjian Baru dengan tema karunia bahasa roh. Dan beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas tentang karunia bahasa roh ini dalam pembahasan ontologi, yaitu apa dan siapa yang memberikan kepada orang-orang percaya karunia bahasa roh. Dan dalam pertanyaan ontologi tentu kita akan masuk di dalam pembahasan tentang keberadaan atau eksistensi dari karunia bahasa roh ini secara definitif. Kita mulai dari siapa yang memberikan karunia bahasa roh dan apa karunia bahasa roh itu. Bahasa roh itu apakah bahasa Roh Kudus ataukah bahasa roh manusia ataukah bahasa roh kuasa kegelapan. Ya, kemarin kita sudah membahasnya cukup panjang lebar dalam kaitan dengan itu. Dan kemudian kita juga sudah menyinggung sedikit tentang bahasa roh ini, sudah membaca juga di dalam 1 Korintus pasal yang ke-14. Nah, kali ini kita akan membahasnya lebih terperinci dan mendetail, atau kalau menggunakan bahasa teknisnya, kita akan lebih mengkritisi tentang karunia bahasa roh ini. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang ontologi, sekarang kita akan membahas dari sisi epistemologi karunia bahasa roh. Dan setelah itu, di bagian akhir pertemuan kita nanti, kita akan membahas tentang aksiologi dari karunia bahasa roh itu. Tentu, sekalipun kita masuk di dalam pembahasan epistemologi dan aksiologi, kita tetap berada di dalam koridor tafsir Perjanjian Baru. Jadi, pembahasan epistemologi itu kita akan lakukan dengan cara menafsir ayat-ayat di dalam 1 Korintus, Kisah Para Rasul, dan ayat-ayat yang lain yang berkenaan dengan karunia bahasa roh. Nah, tentu di bagian akhir nanti kita akan membahas seperti apa kita harus menggunakan karunia bahasa roh ini dan bagaimana kita harus menggunakannya. Tentu pada waktu kita membahas penggunaan karunia bahasa roh, kita juga akan mengkritisi dalam kelompok-kelompok Kristen tertentu yang mungkin saja telah menggunakan karunia bahasa roh ini tidak tepat pada pengajarannya, ya, tidak sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam Alkitab. Ya, begitulah kira-kira agenda kita pada hari ini dalam pembahasan kita. Dan sekarang kita akan langsung masuk di dalam pembahasan kita tentang epistemologi dari karunia bahasa roh ini. Saya akan mengajak Anda untuk langsung saja ke papan tulis. Dan kalau kita melihat di dalam papan tulis kita di sini sudah ada diagram tata bahasa dari Roma pasal 8 ayat 26 dan 27. Jadi sebelum kita masuk di dalam pembahasan diagram tata bahasanya, kita akan membaca dulu ayat-ayat Alkitab ini supaya kita dapat mendapatkan pemahaman dasarnya terlebih dahulu, ya. Kalau di dalam Alkitab Roma pasal 8 ayat 26 dan 27, saya menggunakan tafsir dari Alkitab dari Lembaga Alkitab Indonesia. Demikian bunyinya. Demikian juga Roh membantu kita di dalam kelemahan kita.
Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia, sesuai dengan kehendak Allah, berdoa untuk orang-orang kudus. Mari kita perhatikan dari pembahasan kita ini. Nah, kalau kita memperhatikan dari ayat-ayat ini, kita sudah langsung bisa mendapatkan gambaran bagaimana orang menafsirkan ayat ini berkaitan dengan karunia bahasa roh. Dan mereka lebih menekankan ke dalam bagian B atau bagian C ya, bagian C dari ayat 26, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Nah, dari sini kemudian orang mengambil kesimpulan lalu menafsirkan bahwa Roh Kudus berdoa kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, dan ini adalah bahasa roh. Jadi keluhan-keluhan yang tidak terucapkan ini teridentifikasi sebagai bahasa roh, di mana Roh Kudus yang berdoa. Itu berarti bahwa kata-kata dari keluhan-keluhan yang tidak terucapkan itu muncul dari Roh Kudus. Karena itu kemudian muncullah pemahaman doktrin di dalam karunia bahasa roh itu, bahwa bahasa roh itu adalah bahasa Roh Kudus. Roh Kudus yang berkata-kata. Roh Kudus yang berkata-kata, kemudian kata-kata dari Roh Kudus itu diikuti ya, atau di copy paste oleh jemaat Tuhan, dan kemudian kata-kata dari Roh Kudus itu digunakan untuk akta liturgi. Jadi bisa dimasukkan di dalam awalan doa, penutupan doa, atau masuk di dalam akta liturgi yang lain, yaitu di dalam worship atau di dalam praise and worship. Nah, karena mereka meyakini bahwa kata-kata dalam karunia bahasa roh ini adalah kata-kata dari Roh Kudus itu sendiri, maka mereka sudah tidak perlu untuk mempertanyakan apakah benar ini dari Roh Kudus, apakah saya nanti bisa melakukan sebuah kesalahan. Tetapi mereka melakukannya di dalam iman bahwa ini adalah kata-kata dari Roh Kudus, berdasarkan ayat dari Roma pasal 8 ayat yang ke-26 ini ya, bahwa Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan ayat 27, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Begitu. Nah, untuk mengetahui apakah pemahaman yang baru saja saya sampaikan itu sesuai dengan firman Tuhan, tentu kita akan mengeksegesinya, dan karena itu kita harus melihat dari diagram tata bahasanya itu sendiri ya. Nah, kalau kita melihat dari diagram tata bahasanya, kita akan membahas dari awal sampai pada bagian-bagian tertentu yang akan menjadi tekanan berkaitan dengan isu yang tadi sudah saya sampaikan. Kalau kita perhatikan ini, saya perbesar sedikit. Nah, seperti ini ya. Kalau kita perhatikan di bagian atas, di sini saya memberi kotak warna merah, dan di dalam kotak warna merah ini
saya memberikan keterangan bahwa ini adalah induk kalimat. Nah, sesuatu yang harus kalian perhatikan di dalam sebuah penafsiran ayat, yaitu bahwa kalian harus bisa terlebih dahulu mengidentifikasi ayat tersebut berkaitan dengan induk kalimat. Artinya bahwa kalian harus mengetahui dari beberapa kalimat yang ada di dalam sebuah ayat atau di dalam sebuah teks, yang manakah kalimat yang menjadi induk dari seluruh kalimat yang ada. Karena induk kalimat ini akan menjadi patokan dasar untuk melakukan sebuah eksegese, pendalaman, dan juga penafsiran. Kalau kita perhatikan di dalam bahasa Yunaninya, di sini disebut de tu pneuma sunanti lambanetai te asteneia. Nah, tentu kalau kita melihat dari awal, kata pneuma sudah jelas semua sepakat bahwa ini adalah roh dan yang dimaksudkan adalah Roh Kudus. Walaupun sebenarnya pneuma secara umum itu dapat juga diterjemahkan atau ditafsirkan sebagai roh manusia. Roh manusia juga disebut dengan pneuma. Tetapi untuk membedakan apakah ini pneuma manusia, pneuma anthropos, ataukah pneuma hagios, nah itu harus ada tambahan kalimatnya, ada tambahan kata. Jadi kalau pneuma tanpa hagios, itu berarti roh manusia. Tetapi kalau saudara nanti membaca Alkitab ada tulisan pneuma hagia atau pneuma hagios, itu berarti Roh Kudus, karena hagios itu suci, ya, kudus. Tetapi terkadang juga beberapa ayat itu sekalipun tanpa kata hagios, tetapi tetap teridentifikasi sebagai pneuma Roh Kudus. Kenapa mereka menekankan hal ini? Melihat dari konteks bahwa yang paling tepat untuk dipakai sebagai tafsiran atau terjemahan pneuma, apakah roh manusia atau Roh Kudus, itu dari konteksnya. Konteks dalam kalimat, konteks teks atau konteks perikop, ya. Di mana dalam konteks itu semuanya berbicara atau mengarah kepada Roh Kudus, berarti kalau ada kata pneuma sekalipun tanpa ada kata hagios, tetap akan dinyatakan sebagai pneuma hagios atau pneuma yang dimaksudkan sebagai Roh Kudus. Nah, ini untuk kata pneuma sendiri. Kemudian yang berikutnya yaitu kata sunanti lambanetai. Nah, kata sunanti lambanetai itu kalau diterjemahkan menjadi kata menolong. Nah, di dalam tensisnya sunanti lambanetai ini adalah present indicative medium. Itu artinya bahwa kegiatan menolong itu diarahkan kepada diri sendiri karena medium ini, ya. Bukan berarti kita menerjemahkan bahwa Roh Kudus menolong dirinya sendiri, bukan. Tetapi Roh Kudus sebagai penolong, bahwa dirinya sendirilah yang menolong. Jadi dia menolong dalam kaitan bahwa apa yang dia lakukan itu untuk dirinya sendiri, tetapi apa yang dia lakukan juga memberi dampak kepada orang yang dia tolong. Roh Kudus adalah roh penolong, dan Roh Kudus itu juga dialah yang juga menolong. Jadi itulah yang dimaksudkan dengan sunanti lambanetai dalam tenses present indicative medium. Nah, kalau kita melihat beberapa catatan dari kata sunanti lambanetai ini, yang pertama, ini kita lihat di sini.
bahwa menurut John A. Toes, yang dimaksudkan kelemahan dari kata Sunanti Lambaneta itu secara harfiah itu berkaitan dengan meminjamkan tangan. Jadi Roh Kudus digambarkan hadir dan membantu orang percaya di kedalaman krisis manusia. Jadi kalau dia meminjamkan tangan itu seolah-olah Roh Kudus itu mengulurkan tangannya memberikan pertolongan atau menolong manusia yang berada di dalam krisis. Itu pengertian dari kata Sunanti Lambanetai menurut John Etus. Kemudian menurut BDAG, Greek English Lexicon of the New Testament, dari kata Sunanti Lambanomai, ini berkaitan dengan pengertian bertahan, berjuang untuk mendapatkan sesuatu dengan orang lain. Jadi ada satu pengertian yang bermakna ada satu perjuangan. Jadi kalau Roh Kudus menolong seseorang itu dalam motivasi seperti seorang yang berjuang. Jadi menolongnya ini benar-benar menolong. Kalau menolong dalam pengertian tidak berjuang itu berarti kan dia hanya sekedarnya menolong gitu. Ya kalau saya bisa menolong, saya tolong. Ya kalaupun dia misalnya orang yang berada di dalam krisis ini membutuhkan uang gitu ya, membutuhkan dana. Ya dia hanya memberikan uang sekedarnya. Saya hanya punya uang 50.000, maaf ya, ini yang bisa saya tolong gitu. Tapi kalau dalam pengertian Sunanti Lambanomai atau Sunanti Lambanetai, itu menolongnya itu dalam konsep berjuang. Artinya melakukan dengan sungguh-sungguh. Ya kalau misalnya di dompetnya ada uang 1 juta, ya dia akan kasih 1 juta. Dia nggak akan kasih 100.000. Nah, itulah kira-kira Sunanti Lambanetai dalam pengertian berjuang. Kemudian membantu dalam mendapatkan sesuatu. Ya, untuk berpegang pada orang lain dan secara universal itu membantu. Jadi membantu sampai mendapatkan. Jadi bukan hanya sekedar membantu, tetapi tuntas di dalam membantunya itu tuntas. Berjuang sampai tuntas membantu. Nah itulah gambaran dari pneuma hagios, yaitu Roh Kudus. Ketika Roh Kudus sebagai roh penolong yang dikirimkan oleh Tuhan Yesus kepada kita sebagai penggantinya, itu dia menolongnya itu sedemikian rupa. Jadi Paulus menggambarkannya seperti itu. Nah, kemudian ada pengertian yang lain tentang menolong, yaitu seperti orang kaya yang membantu orang lain di dalam membawa beban beratnya. Jadi kalau ada kita seperti tadi saya gambarkan, kita punya uang yang banyak dan kemudian kita lihat ada orang yang berada di dalam krisis yang butuh pertolongan, itu kita betul-betul memberikan uang kita untuk orang itu. Gitu ya. Jadi betul-betul menolong. Nah, satu kali dalam satu pengalaman hidup kami, istri saya itu baru pulang dari berkunjung di rumah temannya. Lalu dia menceritakan bahwa pada waktu dia berkunjung itu temannya mengeluarkan unek-uneknya, ya, isi hatinya, sambil menangis-nangis karena suaminya itu terkena masalah pinjol, ya, pinjaman online.
jadi terjebak dalam pinjaman online sampai kurang lebih 15 juta. Nah, suaminya ini bekerja sebagai satpam di salah satu sekolah Kristen. Jadi dana yang atau uang gajinya itu tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga, apalagi harus membayar tagihan pinjol. Jadi dia begitu emosional, menangis-nangis, dan istri saya juga pun jadi ikut nangis-nangis gitu ya. Jadi akhirnya istri saya pulang dan menceritakan semuanya itu ke saya. Lalu saya katakan, kita harus bertindak sesuatu untuk menolong keluarga ini. Lalu saya pikir-pikir, saya bilang bertindak sesuatu, tapi memang saya sendiri dalam kondisi tidak punya uang gitu ya. Tetapi Alkitab katakan bahwa ketika kita mau menolong atau memberi kepada orang lain, kita jangan pikir tunggu kita kaya dulu baru kita memberi. Tetapi di dalam keadaan yang tidak punya uang pun kita harus bisa menolong orang. Nah, jadi saya terpikirkan dari ayat tersebut, saya katakan, ya sekalipun kita sendiri tidak mampu menolong, kita harus menolong. Nah, akhirnya saya pikir-pikir apa yang harus saya ubah menjadi uang. Saya lihat ada motor saya diparkir di teras, saya bilang, ya ini motor ini aja kita jual. Uangnya kita pinjamkan untuk dia. Jadi akhirnya kami berusaha keras untuk mencari pembeli motor yang terparkir di teras rumah saya itu. Dan untungnya ada yang beli. Dan seluruh uang dari hasil penjualan motor itu saya langsung kasihkan ke ibu itu. Nah, jadi seperti itu. Itu pun belum seberapa sebenarnya ya. Karena belum sampai saya itu masuk di dalam pemahaman Sunanti Lambanetai tadi, yaitu berjuang. Saya berjuang, iya betul, tapi kurang lebih hanya 50%, 70%. Saya tidak terjun sampai menyelam bersama-sama dengan keluarga itu. Ya, saya tidak sampai begitu. Ya, sekalipun apa yang saya lakukan itu sudah sangat membantu bagi keluarga itu, tapi itu belum dalam pengertian perjuangan seutuhnya. Tapi kalau Roh Kudus menolong orang percaya, itu lebih dari apa yang tadi saya gambarkan tadi. Ya. Nah, itulah Sunanti Lambanetai. Jadi kalau kita perhatikan di dalam diagram tata bahasanya, de to pneuma Sunanti Lambanetai te asteneia hemun. Jadi kalau kita perhatikan di dalam kalimat, dalam induk kalimat ini, bahwa roh itu menolong manusia yang ketika ia berada di dalam titik rendah di dalam kehidupannya. Entah itu berkaitan dengan kehidupannya sendiri sebagai manusia, ataukah dalam titik rendah permasalahan-permasalahan rohani. Jadi ini bukan saja persoalan jasmani ya, tetapi juga terlebih lagi persoalan-persoalan yang berkaitan dengan persoalan rohani. Nah, hemun di sini itu artinya kami. Dalam bentuk genetif itu artinya kelemahan-kelemahan kami. Di sini Paulus ingin memasukkan dirinya ke dalam golongan orang-orang yang lemah. Itu berarti bahwa Paulus juga mengkategorikan dirinya sebagai orang yang lemah yang juga mendapatkan dan mendapatkan pertolongan dari Roh Kudus dan membutuhkan pertolongan dari Roh Kudus. Nah, kemudian kalau kita perhatikan dari diagram tata bahasanya ini, dari induk kalimat ini ada garis. Perhatikan garis ini. Terus ke kiri, ya, ada garis putus-putus ke kiri, terus turun ke bawah,
bertemu dengan kata gar. Ini ya, bertemu dengan kata gar, lalu dari kata gar ini terbagi dua. Terbagi dua, nah ini adalah konjugasi koordinatif, yaitu bahwa kalimat yang ini garis terbagi dua, untuk bagian yang pertama dengan bagian yang kedua itu memiliki hubungan yang sangat erat. Tetapi kita tidak akan belum membahas sampai kepada hubungan kalimat ini. Jadi kalau saya analisa, ini adalah induk kalimat. Dari induk kalimat ini kemudian terbagi lagi menjadi beberapa kalimat, yaitu anak kalimat. Dan ini adalah anak kalimat yang pertama, yaitu oidamento prosecho meta. Ini adalah anak kalimat yang pertama, ya. Jadi gar, oidamen, to proseu meta, kato prosehu sastei. Ini adalah anak kalimat yang pertama. Lalu kemudian di bawahnya to pneuma huperentix carnei. Nah, ini adalah anak kalimat yang kedua. Ya, jadi huperen tuk carnei ini adalah anak kalimat yang kedua, di mana pneuma, Roh Kudus, mengaku, lalu kemudian stenakmois itu mengerang. Perhatikan, stenakmois mengerang, lalu di bawah mengerang ada kata alaletois. Alaletois itu tak terkatakan. Jadi Roh Kudus di sini mengakui, atau kalau diterjemahkan dalam terjemahan bebas itu berdoa kepada Allah dengan cara mengerang, dalam pengertian mengerang yang tak terkatakan. Ya, stenakmois alaletois. Jadi kalau kita perhatikan anak kalimat yang kedua, ya, to pneuma huperentux chanei, ini adalah anak kalimat dari kata induk kalimat tadi, dari kalimat induk kalimat yang di atas. Itu berarti bahwa pengertian bahwa Roh Kudus berdoa dengan mengerang dalam kata-kata yang tak terkatakan, ini berkaitan dengan pekerjaan utama Roh Kudus, yaitu menolong di dalam kelemahan orang-orang percaya. Jadi ketika Roh Kudus itu berdoa, ya, to pneuma huperentux chanei, bahwa ini adalah kegiatan menolong. Jadi kalau kita perhatikan secara sistematis teologis, bahwa Roh Kudus ini adalah roh yang senantiasa menolong orang percaya. Memang pekerjaannya seperti itu. Itu berarti bahwa Roh Kudus bukan melakukan kegiatan pengambil alihan orang percaya. Jadi orang percaya itu dikuasai sepenuhnya, atau dalam tanda petik, ya, saya pakai kata-kata yang lebih ekstrim. Roh Kudus itu merasuki orang percaya. Dan orang percaya itu kerasukan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus bekerjanya bukan seperti itu. Bukan merasuki orang percaya, lalu orang percaya itu kerasukan, lalu orang percaya yang kerasukan Roh Kudus itu bermanifestasi mengatakan kata-kata yang dikatakan oleh Roh Kudus. Nah, bukan seperti itu. Tapi kalau kita lihat dari induk kalimatnya, bahwa to pneuma sunanti lambanetai, itu artinya bahwa Roh Kudus itu menolong. Jadi Roh Kudus itu, kalau saya pakai kata yang lebih sederhana, itu saya ingin menjelaskan bahwa Roh Kudus itu menstimulasi, jadi merangsang. Jadi
tekanan utama pekerjaan Roh Kudus di dalam orang percaya itu bukan merasuki, tetapi merangsang, menstimulasi, mendorong orang, memotivasi. Nanti orang tersebut, pribadi orang percaya itulah yang kemudian nanti bereaksi terhadap usaha dan pekerjaan Roh Kudus di dalam dirinya. Nah, ini yang penting yang harus digarisbawahi. Jadi sangat kurang tepat kalau misalnya melalui ayat ini kita katakan bahwa Roh berdoa untuk orang-orang percaya, itu berarti bahwa doanya Roh Kudus itu bisa terdengar. Doanya Roh Kudus itu bisa terdefinisi karena orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu seperti bermanifestasi. Ya. Seperti kalau orang yang kerasukan roh setan, dia kerasukan, lalu dia mengatakan kata-kata yang merupakan titipan dari setan. Bukan seperti itu ya. Nah, jadi Roh Kudus itu pekerjaannya dan cara kerjanya bukan merasuki, tetapi dia mendampingi roh manusia, dia menstimulasi roh manusia. Roh Kudus mengimpartasi kekuatannya, kuasanya kepada roh manusia. Roh Kudus membimbing roh manusia. Roh Kudus menolong roh manusia. Dan nanti roh manusia ini memberi respon, bereaksi terhadap pekerjaan Roh Kudus, dan akhirnya roh manusia ini mengalami pertumbuhan spiritualitas. Dia menyadari dosanya, dia mohon ampun kepada Bapa, dia menyadari kalau dia salah, dia mengakui kesalahannya kepada Bapa. Dia menyadari kalau dia jarang baca Alkitab, lalu kemudian dia komitmen, disiplin baca Alkitab. Dia sadar kalau dia itu tidak rajin pergi beribadah ke gereja. Dia sadar, lalu dia kemudian rajin beribadah ke gereja. Nah, jadi respon reaksi dari orang percaya di dalam pertumbuhan spiritualitasnya itu oleh karena bimbingan, penyertaan, stimulasi, dorongan, rangsangan dari Roh Kudus. Jadi itu cara kerja Roh Kudus di dalam diri kita. Nah, banyak orang itu salah paham, salah tafsir, ya karena eksegesenya salah, penggaliannya terhadap ayat ini salah. Jadi mereka berpikir Roh Kudus berdoa, kata-katanya itu diterima oleh roh manusia, lalu roh manusia itu mengcopy paste kata-kata doanya Roh Kudus, lalu roh manusia ini atau manusia ini secara akal budi berdoa mengeluarkan kata-kata Roh Kudus. Nah, bukan seperti itu. Jadi seolah-olah gampangnya ini ya, saya menggunakan kalimat begini. Roh Kudus berdoa, lalu doanya Roh Kudus ini di-copy paste oleh manusia, oleh orang percaya, dan kemudian dimunculkan di dalam doa-doa bahasa roh atau penyembahan-penyembahan bahasa roh. Bukan seperti itu. Keliru. Ya. Kita bukan dirasuki oleh Roh Kudus. Kita bukan kerasukan Roh Kudus. Yang benar adalah kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, kepenuhan Roh Kudus ini bekerjanya adalah seperti di kalimat utama ini, bahwa to pneuma sunanti lambanetai. Sudah jelas bahwa roh ini, yaitu pneuma hagios, ya pneuma hagia, itu sunanti lambanetai, menolong dalam perjuangan yang luar biasa di dalam kelemahan-kelemahan orang percaya. Dan seluruh Alkitab memberikan kepada kita gambaran yang jelas pekerjaan Roh Kudus itu bukan merasuki, tetapi pekerjaan Roh Kudus itu menolong.
Makanya dia disebut sebagai penolong, roh penolong. Aku akan memberikan kepadamu roh yang menolong, penolong. Jadi jelas di situ. Kita jangan sampai akhirnya hanya menekankan satu ayat, lupa bahwa ayat ini berada di dalam satu konteks teologi perjanjian baru seutuhnya. Itu harus jelas sampai di situ ya. Jadi kalau kita perhatikan di dalam anak kalimat yang kedua, to pneuma huperen tux chamnei stenak mois alla leltois. Nah itu kita mendapatkan dukungan dari Roh Kudus berupa pertolongan dalam konteks Roh Kudus berjuang menolong kita, di mana Roh Kudus kemudian berdoa, ya, mengakui. Nah, kalau kita lihat dari pengertian huperentux chanei, ya, huperentux chanei, ini ada penjelasannya bahwa pertolongan yang diberikan Roh Kudus adalah perantaraannya diterjemahkan bersyafaat. Artinya, mendekati atau memohon kepada atau untuk seseorang. Jadi seperti Roh Kudus ini berdoa bersyafaat gitu. Nah, dalam konteks ini kita dapat memahaminya seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus pun melakukan hal yang sama. Ketika Tuhan Yesus masih bersama-sama dengan para muridnya, Tuhan Yesus juga selalu bersyafaat untuk para murid. Tuhan Yesus menyingkir dari kesibukannya, lalu dia naik ke atas bukit. Tuhan Yesus berdoa semalam-malaman kepada Bapa, berdoa untuk murid-muridnya. Ya, begitu juga kalau kita membaca di dalam Yohanes pasal yang ke-17, di situ jelas terlihat ya dalam bacaan itu bahwa Tuhan Yesus berdoa syafaat untuk murid-muridnya. Doa Tuhan Yesus untuk murid-muridnya. Nah, dari sini kita dapat melihat dan mengerti serta mengambil kesimpulan bahwa Tuhan Yesus itu selalu berdoa syafaat untuk murid-murid. Jadi kalau Tuhan Yesus mendoakan murid-muridnya itu sesuatu yang wajar. Dan murid-muridnya begitu paham. Dan ini ada seolah-olah menjadi kebiasaan Tuhan Yesus itu mendoakan murid-murid. Dan ketika Tuhan Yesus nanti mau naik ke surga, Tuhan Yesus berjanji, "Aku akan memberikan kepadamu penolong sebagai penggantiku," kata Tuhan Yesus. Nah, penolong yang menggantikan posisi Tuhan Yesus menyertai orang percaya, menyertai murid-muridnya. Nah, penolong yang sama juga itu mempunyai kebiasaan, yaitu bersyafaat, berdoa, dan selalu mendoakan orang-orang percaya dengan keluhan-keluhan yang tak terkatakan. Jadi kalau keluhan-keluhan yang tak terkatakan itu adalah cara doanya Roh Kudus. Jadi Paulus itu ingin memberikan gambaran. Kalau kita mendapatkan gambaran Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, dia datang di dekat batu besar, lalu dia berdoa, mungkin dia berlutut, ya, mungkin begini kalau di dalam gambar-gambar lukisan itu kan. Jadi aktivitas doanya Tuhan Yesus itu digambarkan seperti itu gitu. Nah, Paulus juga ingin menggambarkan aktivitas kegiatan Roh Kudus berdoa itu di dalam hidup orang percaya, yaitu dengan cara dia bersyafaat dengan keluhan-keluhan yang tak terkatakan. Tetapi keluhan-keluhan itu tidak termanifestasi di dalam doa orang Kristen, bukan. Bukan kemudian nanti seperti tadi saya katakan ya, Roh Kudus berdoa, lalu doanya itu dikopi oleh roh kita, lalu kemudian hasil kopian dari doanya Roh Kudus itu dipaste, dinyatakan secara fisik, atau saya pakai istilah tadi, dimanifestasikan. Lalu kemudian berdoalah orang itu dengan kata-kata
yang tidak terkatakan. Wah, tidak terkatakan itu berarti kata-kata yang aneh, Pak. Ya, bukan ya. Jadi sekali lagi, bukan seperti itu doa dalam bahasa roh. Itu bukan pengertian yang seperti itu. Ya, beda. Kalau iblis merasuki orang percaya itu kerasukan, lalu kemudian orang percaya itu kayak menjadi speakernya iblis. Orang yang kerasukan tadi ya. Orang yang kerasukan tadi itu seperti menjadi corongnya iblis, toanya iblis. Lalu kemudian apa yang iblis katakan itu muncul di mulutnya orang yang kerasukan gitu. Misalnya gini, aku dari Gunung Galunggung misalnya. Lalu orang yang kerasukan itu bilang, aku dari Gunung Galunggung, aku penguasa kegelapan, aku sinaga, ini gitu ya. Jadi aku singa, aku apa gitu ya, kayak seperti itu. Jadi iblis ngomong, orang yang dirasuk itu jadi speakernya, jadi corongnya. Nah, caranya Roh Kudus bekerja, memberikan karunia, bukan seperti itu. Ya, Roh Kudus memberi kuasa, roh manusia menanggapi, merespon, lalu kemudian manusianya secara fisik dia melayani. Gitu. Itu yang pertama tadi. Yang kedua, kalau kita melihat bagaimana caranya Roh Kudus memberikan karunia, yaitu dengan cara Roh Kudus memberikan kuasa, lalu kemudian dari kuasa itu manusia menggunakannya untuk pelayanan. Jadi bukan mentah-mentah dari Roh Kudus langsung dipakai untuk pelayanan, bukan, tetapi diolah lagi oleh manusia, lalu manusia itu menggunakan kuasa Roh Kudus untuk pelayanan. Jadi ada misalnya Roh Kudus memberi kuasa kesembuhan, manusia berdoa, kemudian manusia atau hamba Tuhan itu menumpangkan tangan, lalu orang yang sakit didoakan sembuh. Ya, tapi kan bukan seperti ini. Misalnya ada orang diberikan kuasa kesembuhan ilahi, karunia kesembuhan ilahi. Lalu orang itu bilang begini, saya Roh Kudus, saya sekarang datang mau menyembuhkan kamu. Ya, aku adalah Roh Kudus menumpangkan tangan kepadamu, kamu sembuh. Kan nggak begitu. Orang yang mendapatkan karunia Roh Kudus itu berdoa seperti biasa. Saya sebagai hamba Tuhan yang lemah, tetapi saya percaya Roh Kudus akan memberikan kuasa. Ada Tuhan Yesus di tengah-tengah kita. Mari kita berdoa, minta di dalam namanya. Dan kalau Tuhan berkenan, maka Tuhan akan menyembuhkan engkau. Kau beriman. Imanmu juga menyembuhkan engkau. Nah, jadi dari situ kita bisa melihat bahwa cara kerja pemberian karunia itu bukan seperti dukun yang memberikan kesaktian atau seperti dukun yang memberikan jimat ya, lalu jimat itu dipakai gitu. Bukan seperti itu. Beda ya. Nah, jadi dari sini kemudian kita bisa tahu bahwa bahasa roh itu muncul oleh karena Roh Kudus ya berdoa dengan doa-doa tak terkatakan. Salah satu pokok doanya supaya roh manusia ini bisa ikut berdoa bersama-sama dengan Roh Kudus. Nah, ketika roh manusia ini ikut berdoa bersama-sama dengan Roh Kudus, maka dia waktu itu berdoanya itu seperti juga dengan erangan yang kemarin ditanyakan oleh Lamona. Pak, kalau saya berdoa sampai tidak bisa mengatakan apa-apa gitu Pak ya, itu bagaimana Pak? Ya itu oleh karena kita sudah mendapatkan roh kita, itu dapatkan bimbingan dari Roh Kudus mendoakan roh kita akhirnya mampu berdoa
di dalam kesesakan kita, di dalam kelemahan kita. Tetapi karena emosi yang sudah bertumpuk-tumpuk, akhirnya kita tidak lagi mampu, tidak lagi bisa mengeluarkan kata-kata manusia. Akhirnya kata-kata roh lah yang muncul, yang menjadi doa dari roh kita sendiri kepada roh Allah. Roh kita berbicara kepada roh Allah, tetapi secara fisik orang lain mendengarnya itu kita seperti merintih, seperti mengerang. Jadi seperti itu. Nah, doa yang seperti tadi saya gambarkan, itulah berdoa di dalam roh. Itulah yang juga dimaksudkan oleh Paulus, bahwa aku akan berdoa dengan rohku. Itu berarti bahwa roh Paulus juga mendapatkan bimbingan dari Roh Kudus, dan kemudian Paulus memiliki kemampuan, atau rohnya Paulus dimampukan untuk berkata-kata sendiri kepada Allah Bapa. Sama seperti ketika Tuhan Yesus bersyafaat. Tuhan Yesus berdoa untuk murid-muridnya. Dan murid-murid itu juga secara pribadi, dia berdoa kepada Allah. Bukan berarti gini, Tuhan Yesus bersyafaat, lalu murid-murid bilang gini, nah karena Tuhan Yesus sudah berdoa, saya nggak perlu lagi berdoa. Oh, Tuhan Yesus sudah berdoa. Enggak. Murid-murid juga tidak mengatakan begini, doanya Tuhan Yesus dijiplak, dikopi, paste, lalu itu kemudian doa yang sama dipakai untuk berdoa kepada Allah Bapa. Tidak juga. Ya, Tuhan Yesus berdoa sendiri dengan kata-katanya Tuhan Yesus dalam syafaatnya. Murid-murid dikuatkan, murid-murid secara pribadi, seorang demi seorang berdoa sendiri-sendiri kepada Allah Yahweh. Gitu ya. Jadi harus betul-betul dipahami konsep teologi ini, supaya jangan sampai lagi ada kesan bahwa bahasa roh itu menjadi bahasa yang disalahpahami, gitu ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke. Ya, silakan Putri. Novi, Pak. Oh, Novi. Silakan Novi. Tentang doa tadi itu. Kan sering Novi itu ketika mau berdoa sendiri, tapi belum mulai doa baru bilang terima kasih Tuhan, tapi sering Novi nangis duluan sebelum nangis duluan. Terus sering nangis terus. Jadi Novi takut doa lagi gitu Pak, takut doa lagi, nanti ketika Novi doa lagi nangis lagi gitu. Jadi Novi nggak jarang lagi doa gitu. Terus gimana itu Pak? Ya. Kalau yang Novi sampaikan tadi itu hampir sama seperti pertanyaan Lamona ya. Jadi menangis di dalam doa itu seperti juga mengerang atau merintih. Ya, cuman manifestasinya atau bentuknya beda ya. Ada yang mengerang, ada yang merintih, ada yang menangis gitu ya. Ya, sekalipun pada waktu kita berdoa itu kita menangis, ya, bukan berarti kita belum berdoa. Kenapa? Karena roh kita sebenarnya sudah berdoa kepada Bapa di saat kita menangis itu. Jadi kalau saran saya, pada waktu Novi mau berdoa nangis, terus tidak mau berdoa lagi karena takut nangis, itu jangan. Justru harus diteruskan nangisnya di dalam doa tadi. Kenapa? Karena
Doa itu tidak harus dengan bahasa Indonesia, ya, tetapi di dalam hati kita bisa berdoa. Ya, dalam keadaan kita menangis, roh kita masih bisa berdoa kepada Tuhan. Nah, justru ketika kita nangis, doa kita itu lebih jujur daripada kalau kita doa pakai bahasa Indonesia. Seringkali kalau kita doa pakai bahasa Indonesia, itu doa kita nggak jujur. Ya Pak ya. Tapi kalau kita doa nangis, nggak ada keluar bahasa Indonesia, hanya nangis, ya teruskan. Nanti selesai nangis baru tutup dalam nama Tuhan Yesus, amin. Loh, kamu kok cuma nangis, kok kamu tutup dalam nama Tuhan Yesus? Saya percaya roh saya sudah berdoa kepada Allah. Gitu. Itu ya, jadi jangan berhenti menangis ya. Teruskan nangismu. Selesai menangis, tutup dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, aku sudah tidak bisa ngomong lagi, tapi aku sudah puas Tuhan, aku sudah menangis di hadapan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tuhan Yesus mengerti. Tuhan Yesus bisa menerjemahkan tangisan kita. Gitu. Sama seperti ketika kita kalau mau melayani orang sakit ya. Ada orang sakit yang koma, sudah tidak bisa berpikir, tidak bisa, ya pokoknya koma lah, hanya tertidur begitu. Diajak ngomong juga nggak bisa. Lah kita sekarang mengunjungi orang yang sakit yang sedang koma. Mulutnya pun ada pipa pernafasan ya, pipa bantu nafas, alat nafas. Bagaimana dia mau ngomong, mulutnya aja ada selangnya. Tapi kita harus melayani dia. Yang kita layani apa? Rohnya. Kita berkata-kata dengan rohnya. Rohnya tidak bisa mengatakan sesuatu yang bisa kita dengar. Tapi walaupun dalam keadaan fisik yang koma, rohnya itu sadar. Rohnya bisa mendengar kita. Rohnya bisa berdoa kepada Allah. Rohnya bisa merespon pelayanan kita. Rohnya bisa menjawab pertanyaan kita. Jadi satu kali ada keluarganya dari Pak Bagio yang koma. Itu mamanya Bu Nani. Mamanya Bu Nani waktu itu sakit sampai koma. Lalu saya datang mengunjungi. Lalu saya bilang, ayo teman-teman mahasiswa yang mau ikut doa dengan saya, ayo. Lalu saya datang ke Maing ya. Saya datang ke Maing. Kemudian saya ngobrol dengan Maing. Maingnya tidak sadar. Maingnya koma. Mamanya Bu Nani itu waktu itu sedang koma, tidak bisa apa-apa, sudah terdiam aja kayak tidur biasa. Tidur, makan kondisi fisiknya tidur. Tapi saya ngomong, Maing, saya Ronald Maing, saya mau doa untuk Maing ya. Tapi sebelum saya doa, saya mau bicara-bicara dulu, Maing. Nah, mahasiswa yang ikut saya berdoa itu ketawa. Mereka ketawa lihat saya ini. Loh, Pak Ronald pikirnya mahasiswa itu gini. Loh, Pak Ronald ini gimana sih? Orang koma kok diajak ngomong. Orang lagi tidur kok diajak ngomong. Dalam pemahaman saya, dalam pemahaman teologi saya bukan ngajak omong orang tidur. Saya sedang mengajak ngomong rohnya Maing. Jadi saya waktu itu fisiknya Maing koma, tetapi rohnya sadar. Saya ngajak ngomong rohnya, saya layani rohnya Maing. Waktu itu saya ajak Maing untuk datang kepada Tuhan Yesus, mengaku kelemahan dan dosanya Maing, minta ampun sama Tuhan, lalu saya doa untuk Maingnya, untuk rohnya juga. Jadi, saya melayani rohnya. Tubuh fisiknya
koma. Itu bisa, Pak. Bisa. Rohnya bisa dengar, Pak. Bisa. Rohnya bisa merespon, Pak. Bisa. Makanya kadang-kadang kalau kita mendoakan orang-orang yang lagi koma, kita lagi doa, yang sakit ini, yang lagi koma ini bisa keluar air mata loh. Walaupun dia koma, tapi dia bisa keluar air mata. Dia tidak bisa ngomong, tapi air matanya itu respon bahwa dia mendengar semuanya. Rohnya mendengar kita. Rohnya menanggapi pelayanan kita. Rohnya berdoa dan berseru kepada Bapa. Dan dia diselamatkan. Begitu, ya. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita akan istirahat dulu beberapa menit dan nanti kita akan lanjutkan pembahasan kita berkenaan dengan epistemologi bahasa roh, dan secara khusus kita akan menafsir dari kisah para 1 Korintus pasal yang ke-14. Ya, silakan istirahat dulu. Terima kasih, Pak. Ya.